Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners Semeton Tribun Bali. Saat ini saya berada di Banjar Dinas Kapit, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Di sini saya bersama dua orang anak yatim piatu, yakni Putu Oktaviani Putri dan juga Kadek Dita Dwi Rahayu, juga didampingi oleh kakeknya yakni Iwayan Yase. Kebetulan neneknya tidak ada di rumah karena lagi memburuh, artinya lagi bekerja di luar rumah, dan juga didampingi oleh klien Banjar Dinas Kapit, Bapak Ketut Setiawan. Udah pidato Pak? baik Becik adik-adik gimana kabarnya? Baik. Tadi sekolah ya? Putu sekarang kelas berapa? Kelas 6 Di sekolah di SD mana? SD Negeri 4 Nyalian. Kalau adik-adik ini yang imut ini sekarang kelas berapa? Kelas 3 Di mana SD-nya? SD 4 Nyalian. Oh, sama-sama kakaknya ya. Kalau sekolah bareng-bareng ya. Niki kan sekarang kan yatim piatu, kan kita putus sama kadek, sudah tidak ada bapak dan ibunya nge. Bapaknya meninggal karena kecelakaan, terus ibunya kembali ke rumah bajangnya. Nah, Putu sama kadek sehari-hari di rumah sama siapa aja? Sama nenek. Sama nenek, Ya. sama kakek. Enggak, kakek kerja. Oh, kakek kerja. Yang kerja keluar. Oh, sehari-hari apa kerja gitu nggih? Oh, Sama neneknya aja di rumah. oh, kinten. Oh, tapi kebetulan hari ini pas kakeknya ada di rumah nggih. Ya, pas. Oh, biasanya kerja di mana Bapak? Di mana-mana Pak. Keluar desa. Keluar desa. Oh. Kadang di desa sini, kalau ada di sini. Oh, berarti kalau rutinnya di rumah sama kakek neneknya Iya, nggih. iya. Neneknya yang selalu di rumah Sama nggih. neneknya. Nggih, nggih, nggih. Ini sebagai informasi, bapaknya meninggal ke tahun berapa nggih kira-kira? 2016-an. 2016 ini. 2016 nggih. Ampuru boleh tahu waktu itu meninggal kenapa nggih? Kecelakaan, Pak. tabrakan. Oh, tabrakan. Oh, kalau ibunya tadi seperti disampaikan kakek di sebelumnya tadi di acara ini bahwa kembali ke rumah Banjar, kan nggih. Iya. Nggih, sehingga sekarang Putu dan kadek Yang sarang kakek dan neneknya, tapi neneknya lebih sering di rumah kan nggih. Nah, Putu dulu waktu Bapak masih ada, masih ingat masih umur berapa? Umur 5 tahun. 5 tahun. Kakak TK. Kalau waktu ampun waktu kejadian Bapak nih kok waktu tabraknya Putu ingat nggak tuh, tahu nggak? Tahu ya. Tahu. Kalau kadeknya waktu Niko sudah lahir atau belum? Belum. Oh, belum. Masih hamil kecil. Masih hamil. Bapak. Oh, kinten nggih. Nah, sejauh ini pun apa niki Pak untuk sekolahnya Putu dan kadek niki kan dengan kondisi yatim piatu niki, sementara Bapak kan kerjanya di tukang dan nenek juga kerjanya serabutan nggih. Seperti apa niki Pak Pak? Hasilnya itu seperti ini, yang Nuna sering ke pemerintahan yang sudah di Bapak menggerau akal langsung niku Pak ya gitu nah mengundang sepenapi selanjutnya niku kan. Nuna bantuan untuk sekolahnya kan. Yang penting untuk sekolahnya nggih. Sekolahnya. Nggih, artinya untuk sehari-hari mungkin masih bisa mencukupi kan nggih. Yang mama. Nggih. Yang kali kumpulin aja mantan. Ke sekolah ada berancang yang penuang kalau nanti sekali mungkin kan menikah pemargini harus sekolah kan kan. Nggih. Apalagi Putu kelas 6 mungkin kan. Sebentar lagi menginjak ke SMP kan kita nggih. Sejauh ini wonten dari pemerintah bantuan untuk Putu dan kadek hidup sekolahnya. Belum. Ring ke pemerintah dereng Pak. Durung nggih. Ini untuk pribadi ring Pak Kadus tiang wenten kan Riki wenten masih terus ada banyak kantoran Pak Kadus nyampaikan Riki wenten. Saya udah untuk di pemerintah dereng. Oh, genten. Nggih. Niki Pak Kadus mungkin bisa lebih jelas menyampaikan seperti apa sejauh ini untuk adik Putu dan kadek ini kan
mereka kondisinya sebagai anak yatim piatu gitu. Sementara diasuh oleh kakek dan neneknya. Nah, yang tentu yang menjadi fokus perhatian kita kan bagaimana pendidikan mereka, kan kelanjutan pendidikan mereka yang saya rasa perlu mendapat perhatian. Seperti apa ini Pak Kades? Inge, selamat sore. Yang sampaikan kepada Tribun yang sudah berkenan hadir. Pertama-tama tak lupa menyampaikan terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan atas kunjungan ini mungkin bisa diangkat anak-anak kami. Kalau berbicara anak-anak kami ini memang dari dulu, kalau boleh saya bilang sebagai klien Banjar Dinas sangat memprihatinkan dalam hal sekolah dengan keadaan kakeknya yang notabene adalah buruh bangunan beserta istrinya atau nenek dari anak-anak ini, ya kerjanya tak menentu, menunggu orang minta untuk membantu baru berapa pekerjaan, dan selama ini anak-anak cuman bisa membantu lewat bikin porosan untuk dijual yang harganya tidak seberapa, tapi cukuplah untuk membantu untuk bekal, mampu dia berdua. Nah, untuk bantuan dari pemerintah yang secara bantuan dari dinas-dinas terkait yang datanya kami terima untuk anak-anak yatim piatu ini memang belum ada. Ya kami bisa, atau saya sendiri bisa berbuat jikalau ada CSR misalnya dari pengusaha-pengusaha, kadang-kadang dari rumah sakit bintang khususnya, kadang-kadang seperti ini dari Pilar Rosita, Tegal Besar, itu saya bisa arahkan dengan berkoordinasi kepada peminta data sesuai nggak data yang diminta, apa yang dia mau bantu. Seperti dari Tribunas kan juga sekarang mengangkat yatim piatu, ya kami arahkan ke sini, hanya itu saja. Kalau data kemiskinan yang kami bisa lakukan, ada satu yang mungkin bisa membuat hati sedikit tenang. Astagfirullah, keluarga di sini sudah bisa saya masukkan ke data DTKS. Karena segala bentuk bantuan dari pemerintah dasarnya kan DTKS dulu. Nah itu. Tapi sampai saat ini memang belum ada bantuan yang diterima secara mengusus dari anak ini, dari yatim piatu begitu, nggak ada. Itu yang belum masuk di data atau baru masuk di data nih Ki? Kalau di data secara otomatis kalau memang dinas itu datanya valid, begitu meninggal kan bapaknya keluar akte kematian, begitu ibunya cerai keluar ingkrah keputusan pengadilan kan, atau akte cerai lah, otomatis datanya kan ada arusnya. Nah disinilah belum sinkronnya. Tapi kalau data yang Pak tanyakan itu memang belum pernah ada dari dinas minta data yatim piatu, belum pernah. Paling difabel yang ada, lansia yang ada. Nah kami paling seperti yang saya bilang di awal, hanya bisa memasukkan keluarga ini, maaf bukan anaknya saja, keluarga ke DTKS dulu. Seperti tadi saya ulang, karena segala bentuk bantuan ke besok lusanya itu berdasarkan DTKS. Begini misalnya, ada bantuan begini, apakah orang termasuk DTKS? Itu pertanyaannya yang dari pendamping-pendamping yang, contoh pendamping PKH, pasti itu ditanyakan. Nah itulah yang kami bisa lakukan. Itu artinya kadang-kadang pernah dari dana desa, dari dana desa itu ada bantuan untuk anak yatim piatu dan prasarana sekolah. Udah kami arahkan dapat sepatu ya, dan sepatu pakaian. Itu tahun lalu kalau tidak salah itu dari itu yang bisa kami lakukan, model-model begitu. Tapi kalau mengusus dari pemerintah rutin gitu belum, termasuk Indonesia Pintar belum ada. Dan entah bagaimana mekanisme dari Indonesia Pintar saya juga belum tahu. Sedangkan dia yatim piatu di sekolah kan harusnya guru kan tahu ini anak yatim piatu, datanya kan ada. Nah tentu kita berharap dari acara ini Pak, mudah-mudahan mereka mendapat perhatian lebih dari pemerintah kan, seperti yang kita harap bersama, juga tentu juga relawan-relawan, apalagi kondisinya memang secara personal status anak-anak ini, adik-adik ini kan yatim piatu ya. Dan kita bisa prioritaskan bagaimana mereka mendapat bantuan untuk bisa melanjutkan ke sekolahnya kayak gitu. Nah, Putu sama Kadek sehari-hari bikin porosan ini ya? Iya. Pulang sekolah langsung bikin porosan. Iya. Ini dijual? Iya. Di mana dijual? Ada orangnya. Ada. Ada orang ambil.
Kalau harganya 10.000. 10.000 seberapa itu 10.000? Per ikat. Pakai ikat. Per ikat. Ah, kresek. Kresek. Per kresek 10.000. Nggih. Oh, satu kresek full ini 10.000. Dan sehari pulang sekolah tuh berapa bisa dapat dan bikin 30, 20 itu saja. 20 porosan. Hmm. Nggih. Berapa biasa dapat? Ribuan. 10.000 aja. 10.000. Ribuan. Kadang-kadang spot anone 20.000 boleh enten nggih. Itu Tulang kresek, kadang-kadang dari- kresek kan. Perlu juga kami tambahkan, kalau dibilang si adik tadi porosannya dapat 10.000 itu tidak segitu harganya. Kalau yang ini ada 10 kali 30 dipesel jadi satu cuma 5.000. Nah, kalau adiknya dikasih uang 10 mungkin kasihan orangnya yang beli. Kalau harganya nggak bisa, nopang biaya pendidikan bekal tuh nggak bisa. Cuman mungkin rasa kasihan lah. Termasuk tiang sendiri selaku klien Banjar Dinas juga ngepul porosan, nggak segitu harganya. Mungkin karena kasihan itu dikasih 10.000. Mohon maaf, adiknya menjelaskan mungkin dikasih uang 10.000, dibilang harganya 10.000, nggak segitu harganya. Itu yang perlu kami kasih tahu kepada pemirsa. Oke. Dari bikin porosan terus dijual, itu yang dipakai ke bekal ke sekolah. Iya. Berapa biasa butuh ke sekolah mau bekal? 5.000. 5.000. Kalau adiknya 5.000. 5.000. Beli apa aja di sekolah ya? Beli nasi. Beli nasi. Sarapan sudah di rumah. Udah. 5.000. Berarti dari porosan iki, selain bikin porosan, apa kegiatan di rumah biasa? Itu enten lagi. Kadang nanding canang. Karena yang direlayan niku. Canang saya ban. Sayuran. Itu saja. Oh, rajin bantu nenek ya. Ya dari jualan porosan. Berarti main-mainnya jarang di Putu nih. Ya. Jarang. Jarang ya? Nggih. Jarang ya kayak gini. Nggih, jarang. Jadi pulang sekolah Makan dulu udah gitu santai sebentar, udah tuh ambillah porosannya. bikin porosan. Bahan-bahannya sira niki yang kakek. Oh, Neneknya hmm. beli juga ini. Oh, gitu. Ya. Nggih. Nah, Putu nanti ini kan sudah kelas 6 SD. Jadi sebentar lagi mau SMP. Gimana Mas berharap bisa lanjut sekolah ke SMP nanti? Rencana mau sekolah SMP di mana? Di sini. Di Banyak lot. Banjardelon. Banjardelon. SMP berapa itu? SMP 3 SMP 3. Banjarangka. Oh. Nah, kira-kira di apa namanya untuk biaya sekolah selain dari kakek nenek nanti harapannya gimana? Mungkin ada yang bisa membantu gitu? Iya. Oke. Untuk biaya sehari-hari gimana? Kayak di rumah nih kan. Gitu ya, ya tapi ya anak sanes coba entanan niku serang-serang aja jangan entan nggih. Nggih. Entan nggih niku entan ya anu. Tapi juga enten Kang yang niku enten. Enten kan nom itu lagi kena itu tentaen. Nggih. Niku Jadi, enten. rajin di rumah nggih. Nggih. Termasuk adiknya juga membantu bikin porosan gitu nggih. Nggih sama neneknya di rumah. Nggih. Niku enten. Kalau Pak kalian mungkin punya harapan untuk adik-adik nih Pak untuk bagaimana kedepannya nih? Ya, harapan kami selaku pemerintahan terbawah Iya. agar sekiranya Iya. ada perhatian pemerintah lah untuk mereka yang yatim piatu yang tentunya akan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, Nggih. dibarengi dengan tahun berjalan, jelas kakeknya akan bertambah umur juga, Iya, sehingga iya. kemampuan pembiayaan untuk sekolah menuntut ilmu itu pasti akan akan kekurangan. Iya. Nah, mohonlah kepada pihak terkait, pemerintah, kalau memang ada program, kasih tahu kami gitu loh. Iya. Kami akan membantu segala datanya dari bawah. Dan terima kasih pula saya sampaikan ini kepada Tribun, mohon juga diangkatlah pemberitaannya tentang anak-anak kami. Nggih. Harapan kami juga seperti itu Iya, Pak. Jadi berharap nanti adik-adik yang yatim piatu ini memang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, terutama sekolahnya. Nanti mungkin dinas sosial bisa mengarahkan kan gitu nggih. Sama-sama supaya bisa anak-anak ini tidak sampai putus sekolah kan kita Iya, Pak. iya, Bisa melanjutkan nggih.
Itu tadi sudah punya cita-cita nggak ini nanti? Punya. Apa cita-citanya? Pramugari. Pramugari. Wah, luar biasa cita-cita dari Putu. Kenapa tertarik jadi pramugari? Ingin jadi pramugari? Soalnya banyak punya uang. Banyak punya uang. Nanti kalau udah punya banyak uang, Beli HP. beli HP. Sekarang belum punya HP. Belum punya HP, nggih. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang membantu nih untuk kalau ini mungkin karena masih SD, nanti kalau udah SMP mungkin sudah pakai HP untuk belajar gitu nih. Mudah-mudahan dapat bantuan nanti di SMP. Dengar pramugari itu dari mana? Dari HP. Dari HP juga nonton di teman gitu. Iya, pentiangnya. Oke, gitu. Kan pramugari itu naik pesawat. Iya. Gimana? Takut nggak nanti naik pesawat? Kayak. Di sekolah gimana untuk belajar seharian belajarnya? Ada kendala dan untuk belajar di sekolah? Enggak. Untuk pelajaran yang disukai belajar apa? Matematika. Oh, matematika. Selain matematika? Seni rupa, IPAS, dan bahasa Inggris. Woi, bisa bahasa Inggris ya. Untuk menjadi pramugari harus pintar bahasa Inggris memang. Biasanya di sekolah dapat ada ranking-rankingnya nggak di sekolah sekarang? Nggak tahu di rapot. Oh nggak ada rankingnya di rapor nggak? Tapi bisa lancar mengikuti pelajaran di sekolah ya? Bisa. Ya. Bersama nenek di rumah gimana untuk belajar sendiri? Bisa sendiri. Kalau ada PR sendiri. Iya, sendiri. Nenek nggak tahu apa. Kalau ada kesulitan untuk PR, nanyanya siapa? Kakek. Oh, kakek juga ya. Iya. Sering juga masih ada saudara-saudara ya. Nih adiknya nih. Adiknya mau jadi apa nih kalau besar? Dokter. Ya. Dia udah bersuntuk terus. Jadi dia mau nyuntik. Sekolah pelajar apa di sekolah? Matematika sama bahasa Inggris. Woi, bahasa Inggris juga. Ya, itulah Tribuners, cita-cita mulia adik-adik kita ini. Putu pengen jadi pramugari, Kadek juga ingin jadi dokter. Ya, semoga terwujud di tengah keterbatasan mereka, keterbatasan secara ekonomi dan juga mereka yatim piatu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Tentu butuh bantuan dari pemerintah, relawan ya, CSR untuk bagaimana mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Saat ini masih SD, tentu nanti ke SMP, ke SMA dan ke jenjang selanjutnya. Nah, kakek niki pernah nggak wenten ada pihak orang tua atau keluarga yang lain ingin ngajak Kadek atau Putu di rumahnya, mungkin sebagai anak angkat atau tamu lagi boleh. Pernah. Iya. Tamu itu istilahnya maksudnya orang asing tapi orang lokal. Orang asing. Oh, mau diajak deh. Mau diajak di piara nanti diajarin sekolahin gitu. Nanti ada ngasih. Oh. Ampun suwe nih, Kak. Wenten sudah 1 tahunan ampun. Tamu dari mana nih, Kak? Dari Prancis. Oh, dari Prancis. Nggih. Nah, kamu terputus ke di luar jarik loh. Oh. Bapak kenal sama tamunya ke? Sakit negalangi kenalan. Oh, gitu. Ada kena gaid nih. Nggih. Gaid niku lho ngajak anak tialan. Oh, ajak bapaknya niki. Oh, gitu. Nggih. Nah, bantuan sekedar lah. Nggih. Mau diajak adiknya kita nggih. Diajak ke luar negeri. Nggih. Apa napi Riki? Di luar negeri. Oh, gitu. Kan bang yang. Oh. Berarti ampuro Pak niki waktu bapaknya kecelakaan itu usia berapa nih? Itu salah sekitar masih muda nggih? Masih muda sekali. 19 kok. 19 tahun. Oh. Memang kawin muda nih, wong awal SMA Tambah SMA boleh yang 2 tahun belum kawin. Oh, genten. Nggih. Nggih. Waktu bapaknya meninggal, adanya masih dalam kandungan nggih. Dalam kandung 7 bulan. Nggih. Komunikasi dengan ibunya pernah nggih? Tapi mungkin kan tanya di rumah sakit.
Delok nih mereka. Pas delok nih itu. Sira yang pernah di rumah sakit. Itu kedua boleh nih. Sakit tapi nih kan? Lawan itu panas niku kan batuk-batuk. Oh, namo Ya kedua sepok boleh niki. Oh. Nggih. Satu kamar orang yang kamar itu nggih. Tadi Pak kalian sempat nyampaikan sempat di operasi amandel. Operasi amandel. Apa namanya? Cangkok ya? Jangkok. Nah, kalau untuk kesehatan ini kan itu bantuan Pak dari BPJS. BPJS Kalau kita ya. beruntung kan BPJS apa namanya itu? UAC-nya. Itu yang kami sangat bersyukur itu adanya itu, makanya anak-anak kami bisa terbantu semualah. Kalau kami di sini dari 160 kakak semua yang belum punya pun harus sekarang ngurus. Memang itu yang utama. Artinya kesehatan Tenggaru ampun tercover untuk pembiayaan. Bagaimana pendidikan mantan nih? Ya, di sini pendidikan aja kalau bisa dibantu lah sama pemerintah, yang barang tentu memang harus pemerintah kan dari pihak swasta atau siapa yang bisa melihat pemberitaan ini atau mendengar, mohonlah warga kami untuk dibantu. Ya, Tribuners, sebutan Tribun Bali ini di bagian rumah di belakang rumah Kadek sama Putu. Ya, biasa mereka di sini mau tanding canang ya, terus kemudian main-mainnya juga di sini, juga di dapurnya di sini. Nah, ini kalau neneknya kerja, kakek kerja, itu untuk masaknya gimana ya? Coba kita tanya nih cerita-cerita adiknya ini. Kadek, kalau nenek nggak di rumah, siapa yang masakin biasanya? Biasanya bisa kakak, bisa sendiri. Oh, kadek bisa masak? Masak apa aja? Masak telur, masak mie, masak sosis. Oh, masak sosis, masak telur. Kadang kakak yang masak. Kakak Putunya yang masak ya? Iya. Putu masak napi aja yang bisa? Buat mie, buat goreng telur, goreng sosis, dan buat nasi. Oh, udah bisa buat nasi juga. Biasanya nenek sebelum kerja berarti sudah masakin ya? Iya. Tapi untuk siang kadang masak sendiri ya Pak, masak sendiri gitu? Iya. Pulang sekolah? Iya. Berarti kadang pernah ditinggalin. Oh, sering juga ditinggal sama nenek sama kakek kerja? Kadang dua-duanya bekerja gitu? Berarti cuma berdua di rumah sini ya? Terus main apa aja Kadek sama Putu biasanya? Biasanya main sepeda sama main rumah-rumahan. Oh, selain itu bikin porosan gitu ya? Iya, main sepeda. Main sama teman-teman di luar biasa? Iya, biasa. Kadang main di luar ya? Iya, kadang main di rumah. Banyak punya teman-teman di sini teman main? Banyak. Ya. Waktu ketemu ibu waktu di rumah sakit gimana rasanya? Enggak kenapa-kenapa. Biasa aja. Pengen lagi ketemu ibu? Enggak. Sudah ini sama kakek nenek di rumah sini ya? Ya. Sudah dijaga dari kecil sampai dewasa. Oh, sampai belum dewasa nih. Udah. Masih anak-anak ini. Katanya Kadek dulu sempat ada yang minta orang bule mengajak. Tahu Kadek waktu itu? Tahu. Gimana Kadek, mau nggak diajak orang luar? Enggak ya. Tetap sama kakek nenek di sini. Kalau ada orang lain yang ngajak lagi di rumahnya, tinggal di rumahnya di sekolahin gitu, mau nanti? Enggak. Tetap sama kakek nenek di sini. Ya. Putu gimana? Di sini. Kalau misalnya diajak ke Denpasar atau ke Klungkung di kota gitu, diajak di rumahnya tinggal terus dia di sekolahin gitu? Nggak mau Putu. Kan bisa sekolah nanti. Ampunnya gede kan dia Sekarang masih sama kakek neneknya ya. Taruh nilai ulangannya dapat berapa? Kadang 99, kadang 76. Oh, pernah ada yang mengulang ulangan? Ya. Ada pernah mengulang itu maksudnya
istilahnya kan remedi gitu. Remedi. Kalau ulangan nggak ada ya? Tetap sekolah kalau ulangan. Biar nggak nyusul. Oh, biar nggak nyusul. Ya. Sering juga dirawat di rumah sakit ya? Ya. Sakit apa biasa itu? Kadang-kadang kalau sakit amandal, habis amandal kalau kan sudah sakit langsung operasi. Panas kenapa? Amandal itu kan membuka panas. Pernah ini juga step juga. Pernah. Oh, pernah juga. Kejang-kejang saya, Pak. Kejang. Oke. Saya kira cukup nih Pak kalian kakek sama putu sama kadek. Ya, mudah-mudahan lewat acara ini banyak warga yang mau membantu, relawan dan juga tentunya pemerintah memperhatikan putu dan kadek terutama untuk pendidikan mereka supaya bisa melanjutkan ke sekolah dan mewujudkan cita-cita mereka. Baik, demikian Tribuners, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.